selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa. Hari ini kakak Abela bersama dengan kakak Gita dan kakak Linel. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 3M ya. Senang rasanya hari ini bisa bertemu untuk memuji Tuhan. Sebelum kita menyanyikan lagu yang pertama, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Hello Hola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita mengikuti ibadah ini. Karena kita selalu dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri menyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, mari kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan. Kita menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu minta Bapa Ibu. Karena kita sudah mengakui dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Untuk itu, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah
surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik sekolah minggu seklasis Pulau Jawa, apa kabarnya? Apakah masih semangat? Ya, Kakak Asti berharap adik-adik semua yang ada di rumah masih semangat ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah diperkenankan untuk hadir bersama ya Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu, agar dapat mendengarkan firman yang disampaikan dengan baik. Engkau berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya kakak berharap semuanya masih semangat ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak mau bertanya, siapa yang pernah melihat seorang raja? Ayo. Ya, kalau raja itu biasanya pakai apa di kepalanya? Iya, betul sekali, pakai mahkota. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, kisah seorang raja. Raja pertama bagi bangsa Israel. Jadi adik-adik, saat itu Tuhan sudah mengangkat seorang hakim untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel protes kepada Samuel. Mereka meminta agar mereka dipimpin oleh seorang raja. Nah, mereka berkata, "Bapak Samuel, kami mau seperti bangsa lain. Kami ingin dipimpin oleh seorang raja." Nah, Samuel merasa dalam hatinya bahwa permintaan bangsa Israel itu tidak baik adik-adik. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, bangsa Israel boleh dipimpin oleh seorang raja. Lalu Samuel pun memberitahu kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel boleh dipimpin oleh seorang raja. Tapi akan berbeda caranya dengan ketika bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim. Nah adik-adik, bangsa Israel menerima ya. Mereka menerima dengan senang hati dan mereka tidak peduli kalaupun nanti permintaan-permintaan yang diberikan oleh raja itu berbeda dengan ketika mereka dipimpin oleh seorang hakim. Nah, di tanah Benyamin ada seorang yang kaya raya yang bernama Kisi. Bapak Kisi ini mempunyai seorang anak yang bernama Saul. Saul ini badannya tinggi, tegap dan ganteng adik-adik. Ya, jadi di antara bangsa-bangsa Israel, di antara rakyat-rakyat Israel yang lainnya, tubuhnya ini paling tinggi dan paling bagus, paling gagah, ya. Nah, Kisi ini, Bapak Kisi memiliki banyak ternak adik-adik. Suatu ketika ternaknya ada yang hilang, ya, tersesat dan menghilang. Lalu Bapak Kisi memanggil anaknya yang bernama Saul dan seorang pelayannya untuk pergi mencari hewan ternak mereka yang hilang. Nah, singkat cerita adik-adik, ketika Saul pergi bersama dengan pelayannya, mereka bertemu dengan Samuel. Tetapi Samuel sebelumnya sudah diberitahu sama Tuhan bahwa orang inilah yang akan menjadi raja. Lalu ketika Samuel bertemu dengan Saul, Tuhan kembali mengingatkan Samuel bahwa inilah orangnya, ya, inilah orangnya yang telah kuceritakan kepadamu, yang telah kusebutkan kepadamu. Dan Samuel juga telah mengetahui perihal hewan yang hilang tersebut. Nah, Saul pun diundang oleh Samuel untuk menginap dan makan di tempat Samuel. Lalu keesokan paginya, Samuel dan Saul berjalan keluar kota.
Samuel pun berkata kepada Saul tentang bangsa Israel yang menginginkan seorang raja. Lalu Samuel pun berkata kepada Saul bahwa Tuhan telah menunjuk Saul sebagai raja. Lalu Samuel mengambil minyak zaitun dan mengurapi kepala Saul dengan minyak zaitun tersebut. Nah, itu sebagai tanda bahwa Tuhan telah memilih Saul sebagai raja atas bangsa Israel. Kemudian Samuel mengumpulkan seluruh rakyat Israel karena Samuel ingin mengumumkan seorang raja yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, Samuel mengumpulkan seluruh rakyat Israel karena Samuel ingin mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa raja yang mereka inginkan telah dipilih oleh Tuhan dan akan diumumkan hari itu. Lalu Samuel memanggil ke-12 suku yang ada di bangsa Israel. Setelah itu, dipanggil lagi per keluarga. Ketika tiba gilirannya, Samuel tidak melihat ada Saul. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah orang yang dipilih itu ada di sini?" Lalu Tuhan berkata, "Ia ada di sini." Nah, adik-adik, karena Saul mempunyai badan yang tinggi, jadi ketika ia bersembunyi di barang-barang, dengan sangat mudah ia dapat ditemukan, adik-adik ya. Lalu Samuel memanggil Saul dan menyuruhnya berdiri di depan, lalu mengatakan kepada bangsa Israel bahwa inilah raja yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel pun dengan senang hati menerima raja yang telah dipilihkan oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Dan saat itu Samuel pun masih menemani Saul untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, jadi Saul telah dinobatkan oleh Samuel dan Saul telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Jadi cerita tentang Saul dipilih menjadi raja bagi bangsa Israel akan kita baca dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 2. Kakak akan bacakan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?" Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan nats dari 1 Tesalonika 3 ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Mari kita menyanyi dari Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya
Adik-adik sekolah minggu, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu luar biasa kepada kami, sehingga kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu, sekolah minggu Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa pada minggu ini. Tuhan memberkati segala bentuk pelayanan dan ibadah yang sudah kami wujudkan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan dan membawa adik-adik kami semua semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mendoakan pengurus pusat sekolah minggu Gereja Toraja, pengurus Klasis Pulau Jawa, bahkan seluruh pengurus-pengurus sekolah minggu yang ada di jemaat-jemaat Klasis Pulau Jawa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mempercayakan pelayanan ini kepada kakak-kakak pengurus maupun kakak-kakak pembimbing, sehingga boleh melaksanakan tugas pelayanan melayani sekolah minggu Gereja Toraja. Tuhan memberikan senantiasa kesehatan, sukacita, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan ini, sehingga Tuhanlah satu-satunya yang akan dipermuliakan dari semua pelayanan ini, dan seluruh kelancaran boleh terjadi, mulai dari tingkat pusat, klasis maupun jemaat-jemaat. Kami juga bersyukur dan terus mendoakan ya Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun berada saat ini, Tuhan terus memberkati anak-anak kami semua, atau adik-adik sekolah minggu, agar selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap percaya bahwa kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu akan selalu menyertai, mengasihi, dan memelihara kehidupan adik-adik kami semua. Sehingga mereka sekalipun dari tingkat anak yang kecil sampai ke remaja, semakin mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan, dan takut akan Tuhan akan selalu menjadi dasar dalam kehidupan seluruh anak-anak atau adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan segenap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberikan juga sukacita bagi mereka untuk mendampingi anak-anak mereka, sehingga biarlah berkat dan kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, situasi yang kami alami saat ini masih dalam situasi pandemi ya Tuhan. Kami terus memohon tuntunan Tuhan menyertai kami, sekalipun pandemi COVID-19 masih menjadi gumul kami bersama, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan akan menolong kami, sehingga kami percaya melalui anjuran pemerintah yang memberikan petunjuk protokol kesehatan, sungguh kami boleh merespon dengan baik, karena itu semua adalah demi kebaikan kami. Terus mendoakan pemerintah Tuhan tetap semangat, tetap memberikan petunjuk yang terbaik, sehingga kami dapat mengetahui dan menghadapi situasi COVID ini dengan baik, dan Tuhan boleh pakai juga kami sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang juga menjadi pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami boleh bersekutu dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Sempurnakanlah sukacita kami ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Petunjuk hidup baru dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita menyanyi, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita masuk ke dalam berkat. Tuhan melihat kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menyayangi kita. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Kakak berharap adik-adik tetap semangat dan sukacita melakukan semua aktivitas adik-adik, meskipun saat ini banyak aktivitas kita yang dilakukan dari rumah. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu kembali.